Kembali lagi di Info ASN Channel. Kali ini info. ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengadministrasi perkantoran pada tes P3K, yang mana materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Untuk yang belum tahu, berikut ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru untuk formasi pengadministrasi perkantoran, di mana materinya meliputi yang pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Sebagai seorang pengadministrasi perkantoran, Anda menemukan bahwa ada beberapa dokumen yang telah disimpan namun tidak memiliki kategori yang tepat, sehingga menyulitkan pencarian. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengabaikan masalah ini karena dokumen tersebut sudah disimpan dan tidak terlalu penting. B. Mencatat dokumen tersebut secara manual di spreadsheet tanpa mengubah kategori penyimpanannya. C. Meninjau dokumen yang ada, memberi kategori yang tepat berdasarkan isinya, dan memperbarui sistem pengelolaan dokumen. D. Menghapus dokumen yang tidak memiliki kategori dan mulai menyimpan ulang dokumen yang baru. E. Menunggu sampai ada permintaan dari pihak lain untuk memperbaiki kategori dokumen tersebut. Ketika menghadapi permasalahan tersebut, yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dokumen tersebut, kemudian menentukan kategori yang sesuai dengan isi dokumen, dan memperbarui sistem pengelolaan dokumen. Dengan langkah tersebut, maka akan meningkatkan efisiensi pencarian dan mencegah adanya masalah serupa di kemudian hari. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Meninjau dokumen yang ada, memberi kategori yang tepat berdasarkan isinya, dan memperbarui sistem pengelolaan dokumen. Soal nomor 2. Sebagai seorang pengadministrasi perkantoran, yang sebaiknya Anda lakukan jika mengetahui ada kesalahan dalam pencatatan surat masuk adalah A. Memindahkan catatan ke dokumen lain untuk menutupi kesalahan. B. Memproses sesuai dengan catatan yang salah tersebut. C. Menghapus catatan lama. D. Membuat pembetulan catatan dengan mencatat tanggal dan bentuk koreksinya. E. Mengabaikan kesalahan dan tetap memproses surat masuk. Ketika mengetahui ada kesalahan dalam pencatatan surat masuk, maka yang dapat dilakukan adalah pertama, mengkoreksi kesalahan dan segera melakukan perbaikan. Kedua, mendokumentasikan perbaikan dan membuat laporan singkat terkait perbaikan yang dilakukan, sehingga sebagai bagian dari administrasi. Ketiga, mengkomunikasikan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan kesalahan tersebut, dan memastikan mereka tidak kebingungan dengan adanya koreksi yang telah dilakukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Membuat pembetulan catatan dengan mencatat tanggal dan bentuk koreksinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan cara untuk memperlakukan dokumen yang sifatnya rahasia, kecuali A. Memberikan label khusus pada dokumen rahasia. B. Membatasi akses dokumen rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. C. Memberikan akses dokumen rahasia ke staf magang. D.
Menyimpan dokumen rahasia secara terpisah. E. Memasukkan dokumen rahasia dalam lemari arsip khusus. Menjaga kerahasiaan dokumen merupakan salah satu tugas pengadministrasi perkantoran yang sangat penting. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memperlakukan dokumen yang bersifat rahasia. Pertama, mengidentifikasi dokumen dan memberikan label rahasia. Kedua, mengelompokkan dokumen ke dalam map atau lemari arsip khusus, dokumen-dokumen rahasia, dan menggunakan sistem arsip tertutup. Ketiga, menggunakan manajemen dokumen secara digital untuk penggunaan enkripsi untuk dokumen dalam format digital. Keempat, mematuhi prosedur dalam penghapusan dokumen, di mana untuk dokumen fisik menggunakan penghancur kertas dan untuk dokumen digital adalah dengan penghapusan permanen. Kelima, secara berkala melakukan audit dan evaluasi dalam memperlakukan dokumen. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini kecuali D. Memberikan akses dokumen rahasia ke staf magang. Soal nomor 4. Di era sekarang, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan surat masuk dan keluar sangat memudahkan pekerja, terutama sebagai seorang pengadministrasi perkantoran. Berikut ini yang merupakan salah satu keuntungan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah: A. Meningkatkan penggunaan bahan kertas. B. Mengurangi kebutuhan dalam pelatihan staf. C. Memungkinkan pencarian surat lebih cepat. D. Mengurangi efektivitas proses distribusi surat. E. Mengurangi transparansi proses distribusi surat. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar memberikan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan sistem manual. Berikut ini beberapa kelebihan diantaranya. Pertama, meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam segi pencarian maupun distribusi. Kedua, meningkatkan keamanan, yakni keamanan dalam akses dan keamanan data, karena bisa dilakukan backup data secara berkala. Ketiga, meminimalisir biaya operasional, hemat bahan kertas dan biaya distribusi. Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Memungkinkan pencarian surat lebih cepat. Soal nomor 5. Dalam proses pemilahan dokumen, Anda menghadapi situasi di mana dua dokumen dengan jenis yang sama namun memiliki tingkat prioritas yang berbeda dicampur menjadi satu. Bagaimana Anda mengelola dokumen tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif? A. Menyusun dokumen berdasarkan waktu kedatangan dan mengabaikan tingkat prioritasnya. B. Memisahkan dokumen berdasarkan tingkat prioritas dan dokumen yang lebih prioritas ditangani terlebih dahulu. C. Menyimpan dokumen berdasarkan tingkat kemudahan. D. Menangani dokumen secara acak berdasarkan urutan kedatangan. E. Meminta atasan untuk menentukan prioritas dokumen tanpa memisahkannya terlebih dahulu. Memisahkan dokumen berdasarkan tingkat prioritas adalah langkah yang paling efektif dan efisien. Dengan mengelola dokumen yang lebih prioritas terlebih dahulu, Anda dapat memastikan bahwa dokumen yang paling penting diproses tepat waktu tanpa mengabaikan dokumen yang lainnya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Memisahkan dokumen berdasarkan tingkat prioritas dan dokumen yang lebih prioritas ditangani terlebih dahulu. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran dalam menerima surat masuk adalah: A.
membuat laporan operasional pengiriman surat. B. Membuka isi surat. C. Mengarsipkan surat tanpa mencatatnya terlebih dahulu. D. Mendistribusikan surat ke pihak yang bersangkutan. E. Memeriksa dan mencatat surat dalam buku agenda surat masuk. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memproses surat masuk sebagai seorang pengadministrasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan surat masuk, meliputi pemeriksaan fisik surat. Yang kedua, pencatatan surat, mencatat tanggal penerimaan, nama pengirim, subjek surat, hingga nama penerima. Ketiga, melakukan penyortiran dan pengelompokan surat. Keempat, melakukan distribusi surat kepada pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah pengarsipan dan pelaporan surat masuk. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah E. Memeriksa dan mencatat surat dalam buku agenda surat masuk. Soal nomor 7. Dalam proses meninjau dan verifikasi dokumen sebelum pengarsipan final, beberapa dokumen memiliki data yang tumpang tindih dan beberapanya tidak lengkap. Langkah yang paling tepat untuk memastikan kualitas dan keakuratan dokumen yang akan diajukan untuk arsip adalah A. Menyelesaikan verifikasi hanya untuk dokumen yang lengkap saja. B. Mengambil waktu untuk memeriksa satu persatu dokumen dan menghubungi pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data yang tumpang tindih. C. Menyimpan dokumen tanpa mengidentifikasi masalah. D. Menyusun dokumen tanpa memeriksa keakuratan data karena telah diarsipkan oleh rekan kerja sebelumnya. E. Menghapus dokumen yang tidak lengkap. Penting untuk memeriksa dan memastikan setiap dokumen yang akan diajukan memiliki data yang akurat dan lengkap. Menghubungi pihak terkait untuk melengkapi data atau mengklarifikasi informasi yang tumpang tindih adalah langkah yang tepat dalam menjaga integritas arsip. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengambil waktu untuk memeriksa satu persatu dokumen dan menghubungi pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data yang tumpang tindih. Soal nomor 8. Dalam pengelolaan surat masuk, terdapat bagian penting yang disebut dengan disposisi. Berikut ini yang merupakan tujuan dari adanya disposisi adalah A. Melakukan penundaan terhadap distribusi surat. B. Menyimpan surat dalam arsip tertutup. C. Mengarahkan surat kepada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. D. Melihat isi surat dan menggunakannya untuk hal bersifat pribadi. E. Mengarsip surat dan membuat laporan penerimaan surat. Disposisi dalam pengelolaan surat masuk adalah proses pemberian arahan atau instruksi terkait tindak lanjut terhadap surat yang telah diterima. Disposisi ini mencakup perintah, saran, maupun keputusan terkait langkah yang harus dilakukan yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan, mengatur prioritas, maupun mendokumentasikan arahan sebagai referensi dalam penanganan surat masuk serupa di kemudian hari. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Mengarahkan surat kepada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Soal nomor 9. Anda mendistribusikan dokumen yang memuat kebijakan baru yang harus ditetapkan dalam waktu singkat. Namun, salah satu pihak yang menerima dokumen tersebut tidak memahami sepenuhnya isi dari kebijakan tersebut. Meskipun dokumen telah disertai penjelasan singkat, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pihak tersebut? A. Membiarkan pihak tersebut membaca kembali dokumen. B.
mengirimkan dokumen ulang dengan instruksi yang lebih jelas dan mendetail. C. Memberikan pelatihan singkat dan sesi tanya jawab untuk membantu pihak tersebut memahami kebijakan. D. Meneruskan dokumen tersebut kepada atasan pihak tersebut agar dapat memberikan klarifikasi. E. Membiarkan pihak tersebut memutuskan apakah mereka membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau tidak. Memberikan pelatihan singkat atau sesi tanya jawab akan memastikan bahwa pihak tersebut tidak hanya menerima dokumen, tetapi juga memahami isi dan implikasi dari kebijakan tersebut dengan benar, sehingga mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Memberikan pelatihan singkat atau sesi tanya jawab untuk membantu pihak tersebut memahami kebijakan.